Om. Halo. Selamat sore menjelang malam. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Bagian Hukum Acara, Ibu Are Sopiani SHMH, yang terhormat Bapak-Bapak narasumber, Bapak Ishak Atungga SHMH, Bapak Pit Kiagelu SHMH, yang terhormat Bapak Ibu dosen yang hadir pada saat ini, yang terhormat adik dan yang saya kasihi adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum Undana yang sudah bergabung dengan kita pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Ya. Om Swastiastu, salam kebajikan, salve, salam. Salam. Ya, di penghujung Salam, tahun. Ibu. Salam, Bu. Ya, salam. Ya. Di penghujung bulan Desember ya, mau akhir bulan Desember ini kita masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, dan tanggung jawab yang utama adalah bagaimana kita bisa tetap mengembangkan ilmu hukum. Dan untuk seminar bagian ini merupakan bagian dari pengembangan keilmuan di bagian-bagian. Dan setiap semester tentunya ada seminar ini dengan tujuan yang sangat mulia itu, sehingga kita melihat bahwa Fakultas Hukum Undana bagian acara ini tidak hanya melihat kepada bagaimana perkembangan teori kita, tetapi juga bagaimana bagian hukum acara atau Fakultas Hukum dengan bagian hukum acara ini bisa menyikapi semua permasalahan-permasalahan penegakan hukum yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu dari pengembangan keilmuan bidang hukum di bidang penegakan hukum ini adalah bagaimana kita menyoroti akan kemandirian hakim dalam proses peradilan, baik peradilan pidana maupun peradilan perdata, yang memang saat ini kita tampilkan dua narasumber utama kita, baik dalam proses peradilan pidana maupun perdata, Pak Pikia Perdata dan dari Bapak Ishak Atungga. Nah, menyoroti akan kemandirian hakim ini sebenarnya adalah kita melihat bagaimana wibawa penegakan hukum di Indonesia, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bisa tidak terintervensi oleh berbagai macam kepentingan lainnya. Nah, oleh karena itu maka yang dikejar adalah bagaimana kewibawaan hukum. Kemerdekaan hakim itu tidak boleh diintervensi untuk mencapai keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Namun kita menyadari benar bahwa dalam praktek tentunya lainnya kita melihat ada konsep mafia peradilan, kan ada konsep KUHP jadi kasih uang habis perkara dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu mengkritisi proses penegakan hukum kita di Indonesia. Nah, oleh karena itulah maka bagian hukum acara merasa penting sekali untuk juga melihat bagaimana perkembangan kemandirian hakim ini untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dan kewibawaan hukum di Indonesia. Karena tentunya cermin dari kewibawaan hukum di Indonesia di NTT ini adalah di dalam penegakan hukum, dan ini melalui hakim-hakim dalam proses peradilan baik pidana, perdata, dan seterusnya. Oleh karena itulah pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan paparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Ishak Atungga SHMH dan Bapak Pit Kiagelu SHMH. Nah, Bapak Ibu, dan selamat sore Ibu Maya sudah hadir bersama-sama dengan kita. Selamat sore menjelang malam. Terima kasih kehadirannya. Nah, kita masih menunggu Bapak Pit Kiagelu yang sementara dijemput oleh Om Kun masih mengajar di Stikum, tapi dalam perjalanan. Sekarang mereka
sementara dalam perjalanan ke Fakultas Hukum Undana. Ya, dengan demikian maka saya sebagai dekan Fakultas Hukum juga nanti sebentar sebagai moderator saya membuka kegiatan seminar bagian hukum acara pada saat ini dengan topik yang kita angkat adalah kemandirian hakim dalam proses peradilan. Jadi kebebasan dan kemandirian hakim dalam proses peradilan. Ya, saya membuka kegiatan seminar bagian hukum acara ini secara resmi. Nah, kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik, saya langsung lanjutkan saja. Mohon izin Bapak Ishak Tungga, Ibu Maya, adik-adik mahasiswa, dosen-dosen yang lain. Saya langsung saja memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Ishak Tungga untuk presentasikan materi kita. Jadi narasumber kita kali ini Bapak Ishak Tungga ini saudara-saudara sudah sangat kenal ya, dosen kita bagian hukum acara. Bapak Ishak punya S1 dari Undana, S2 dari Universitas Indonesia. Angkatan 96 ya Bapak Ishak, 96 kalau tidak salah ya, antara 96 atau 97. Ya, dan iya 97 karena saya 95, Bapak Ishak buat 97 ya. Jadi jebolan Universitas Indonesia 97 pada masa-masa reformasi waktu itu ya. Nah, kita sangat berterima kasih pada sore hari ini Bapak Ishak masih memberikan luang waktu kepada kita untuk memberikan kepada kita ilmu pengetahuan yang berharga terkait dengan materi yang sudah dipersiapkan Bapak Ishak. Sekian, saya persilakan waktu sepenuhnya kepada Bapak Ishak dan nanti mekanismenya setelah Bapak Ishak selesai menyampaikan materi yang kepada kita semua, nanti kita akan sama-sama berdiskusi dengan Bapak Ishak berapa menit, ya 15 atau 20 menit, kita lihat dari waktu yang disiapkan ya saat ini oleh Pak Ishak. Saya persilakan kepada Bapak Ishak. Ya, terima kasih Ibu Reni sebagai moderator ya, moderator pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, yang kami hormati Ibu Dekan, yang kami hormati Ibu Maya hadir kok, Ibu Maya. Ya mungkin Ibu juga, Maya ya mungkin juga ada Bapak Ibu dosen yang lain kalau ada juga sama kami hormati. Yang kami hormati pula adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum Undana yang mengambil bagian atau kesempatan pada sore hari ini untuk kita melakukan seminar bersama bagian hukum acara. Ya, seminar pada sore hari ini yaitu judul tadi kemandirian hakim atau independensi kekuasaan kehakiman, independensi peradilan, ya supaya tidak membuang-buang waktu, saya kira pada kesempatan ini izinkan saya untuk share materi supaya kita bisa lihat bersama.
Halo, sore adik-adik. Selamat Halo. sore. Sore Bapak. Pak. Ya. Sore. Sore, Pak. Adik-adik sudah bisa lihat Bapak. materi kok? Sudah Pak. Sudah bisa, Bapak. Bisa. Ya, oke. Ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Dekan tadi sebagai moderator, materi yang kita akan seminarkan, diskusikan bersama pada sore hari ini berkaitan dengan independensi peradilan atau kemandirian peradilan. Nah, tentu untuk menjelaskan materi ini, ya kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan independensi itu. Independen itu artinya apa? Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, independen artinya berdiri sendiri, berjiwa bebas, tidak terikat, dan merdeka. Ya, kira-kira itu definisi atau pengertian daripada independen menurut KKBI. Kemudian, apa yang dimaksud dengan peradilan? Ya, peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan, ya. Jadi peradilan itu adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses untuk mencari keadilan. Nah, proses untuk penegakan hukum atau mencari keadilan ini tentu dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan, ya. Jadi proses ini dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan dalam proses oleh lembaga peradilan itu terdiri dari ada memeriksa, mengadili, dan memutuskan masalah-masalah hukum yang terjadi. Ya, jadi dalam proses peradilan itu tindakan-tindakan yang dilakukan itu adalah memeriksa, mengadili, kemudian memutuskan masalah-masalah hukum yang terjadi. Nah, tadi Ibu Dekan sebagai moderator sudah mengantar kita. Nanti diskusi independensi peradilan ini berkaitan dengan peradilan pidana dan juga peradilan perdata, ya. Jadi tadi Ibu sebagai moderator juga sudah menyampaikan, ya kalau dari sisi peradilan pidana, itu nanti saya yang menyampaikannya. Jadi peradilan perdata bisa diagili. Ya, adik-adik sekalian, dalam sistem peradilan pidana yang dikenal dengan criminal justice system, proses peradilan itu dimulai dan terdiri dari berbagai macam tindakan. Ada tindakan penyidikan, yang di dalamnya ada penyelidikan, kemudian ada penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Ya, tentu semua proses ini harus berjalan secara independen. Ya, tadi yang dikatakan oleh Ibu Reni tadi, dia berjalan mesti secara independen atau berjalan secara mandiri, berjalan secara merdeka, ya, merdeka, mandiri, independen. Tidak boleh ada pengaruh atau tekanan apapun juga ketika proses peradilan itu berlangsung. Artinya, aparat penegak hukum dalam semua ranah penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi, diintervensi, ditekan oleh apapun juga dalam wujud dan bentuk apapun juga.
Ya, jadi peradilan itu diharapkan benar-benar dia berlangsung merdeka, ya, merdeka artinya bebas dari segala macam pengaruh, tekanan, intervensi atau apapun yang berkaitan dengan itu untuk membuat peradilan berjalan secara tidak fair, ya. Ya, independensi peradilan ini secara konstitusional. Jadi apa yang dimaksud dengan kebebasan peradilan atau peradilan yang mandiri atau peradilan yang independen, yaitu secara konstitusional itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Dalam pasal 24 ayat 1 itu dikatakan begini. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi ada dasar konstitusionalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan dasar hukum yang begitu kuat terhadap aparatur yang berkaitan dengan proses peradilan supaya dia bisa melaksanakan peradilan itu secara mandiri. Ya. Ketentuan konstitusional tadi itu diturunkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 1 ayat 1 di situ dikatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum. Ya, jadi sebagai negara hukum, ya konstitusi memberikan dasar supaya aparatur hukum yang terkait dalam proses peradilan itu betul-betul dia bebas, dia merdeka, dia mandiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan apapun juga. Hal ini diturunkan lagi di dalam undang-undang tadi supaya aparatur hukum itu dalam menyelenggarakan peradilan dia mandiri, dia bebas, dia merdeka, dia tidak bisa diintervensi, dipengaruhi oleh apapun juga. Ya, jadi makna dari ketentuan-ketentuan di atas itu menghendaki agar penyelenggara peradilan itu harus dilaksanakan dengan independen, merdeka, bebas dari pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Ya, jadi tidak boleh ada intervensi atau campur tangan dari pihak manapun, siapapun, dalam bentuk apapun, ya, atau dalam wujud apapun, tidak boleh ada, ya. Sebagai negara hukum, ya, hukum kita mengatur demikian. Dalam proses peradilan, aparatur penegak hukum itu tidak boleh dipengaruhi oleh apapun juga, ya. Dalam praktek peradilan, jadi walaupun dasar hukum kita sudah begitu kuat, bagi aparatur penegak hukum untuk dia harus independen, dia harus mandiri, tidak boleh ada campur tangan dari pihak manapun dalam bentuk apapun juga. Tetapi dalam praktek peradilan masih ada kemungkinan, ya, masih ada kemungkinan pengaruh atau tekanan terhadap satu proses peradilan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan tertentu. Ya, saya kira adik-adik ini adalah orang-orang hukum, ya. Ada tadi yang Ibu Reni cek, ternyata ada yang sudah sarjana hukum, ya. Nah, kalau orang hukum pasti berkecimpung dengan hukum, mengikuti perkembangan, adik-adik bisa tahu apakah benar
proses peradilan kita tidak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, atau masih ada. Saya kira itu adik-adik bisa menyaksikannya dalam praktek, ya. Jadi sini saya mengatakan bahwa dalam praktek peradilan terdapat kemungkinan adanya pengaruh atau tekanan terhadap suatu proses peradilan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan tertentu. Ya, kira-kira kepentingan apa orang mengintervensi atau mempengaruhi proses peradilan. Ya, tentu itu situasional dan kondisional, ya. Ya, pengaruh atau intervensi atau tekanan bisa terjadi dalam berbagai wujud, bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama, kemungkinan. Ya, pertama kemungkinan ada intervensi kekuasaan. Ya, jadi bisa pengaruh kekuasaan terhadap proses peradilan. Ya, ini dalam peradilan pidana bisa terjadi, dalam peradilan perdata bisa terjadi, dalam peradilan apa saja, peradilan tata usaha negara atau dalam peradilan apa saja, bisa ada kemungkinan eksekutif bisa mempengaruhi atau kekuasaan bisa mempengaruhi proses peradilan itu. Bisa intervensi itu bisa dari dalam dan juga bisa dari luar. Jadi dari dalam adik-adik itu bisa terjadi misalnya begini. Ketika ada penyidikan, ya misalnya kita bicara tentang proses peradilan dalam perkara pidana, ya. Dalam penyidikan bisa jadi atasan daripada penyidik bisa dia melakukan tekanan terhadap penyidik untuk mengarahkan kasus itu ke mana. Bisa terjadi demikian, ya, itu artinya pengaruh kekuasaan dari dalam, ya. Atau bisa seorang jaksa ketika mau menuntut satu perkara ada pesanan dari atasannya, ya, dari atasan, misalnya dari Kejaksaan Agung atau dari Kejaksaan Tinggi, misalnya ini di Kejaksaan Negeri, misalnya ada pesan sponsor, ya, tekanan dari dalam, ya. Tapi bisa juga ada tekanan dari luar, tapi masih bersifat kekuasaan, ya. Jadi bisa bukan dari dalam lembaga itu sendiri, tetapi juga bisa dari luar lembaga itu, ya, bisa terjadi, ya. Demikian juga misalnya proses di pengadilan bisa juga terjadi, misalnya pengadilan tinggi menekan pengadilan negeri karena mungkin ada kepentingan tertentu, atau dari Mahkamah Agung menekan pengadilan tinggi dan seterusnya karena ada kepentingan tertentu. Itu dari dalam. Tapi bisa juga dari luar pengadilan. Jadi eksekutif, kekuasaan di luar pengadilan bisa mempengaruhi proses peradilan itu, ya, kepada hakim, tadi kepada polisi, kepada jaksa, ya pokoknya aparatur atau pihak-pihak yang terkait dalam proses peradilan. Itu bisa terjadi. Kemudian yang berikut, pengaruh ekonomi, ya. Jadi independensi hakim atau independensi penegak hukum itu bisa dipengaruhi oleh pengaruh ekonomi, ya, suap menyuap, ya. Suap menyuap bisa terjadi untuk mengalihkan suatu perkara, ada kepentingan tertentu, ya, melalui suap menyuap, ya, bisa terjadi, bisa mempengaruhi proses peradilan. Kemudian bisa juga ada pengaruh kepentingan politik, ya. Saya kira ini juga adik-adik bukan hal yang baru untuk adik-adik juga, ya. Lembaga-lembaga peradilan itu bisa ditekan juga dipengaruhi juga oleh lembaga-lembaga politik. Itu bisa terjadi, ya. Kemudian
tekanan atau pengaruh yang berikut, intervensi yang berikut bisa juga datangnya dari publik atau massa. Ya, saya kira adik-adik juga sering dan selalu mengikuti perkembangan peradilan juga. Misalnya pada kasus Ahok, adik-adik tahu Ahok ya, mantan gubernur DKI. Ketika Ahok di sidang di pengadilan, Ahok di demo berjilid-jilid ya oleh massa, oleh ormas tertentu pada waktu itu, menekan pengadilan untuk memutuskan perkara sesuai dengan kepentingan dan kemauan daripada ormas atau massa ini. Ya, saya kira tekanan publik atau kepentingan ini juga masih terjadi juga pada hari ini. Kalau adik-adik mengikuti perkembangan, hari ini ada demo di sekitar Istana Negara. Ya, demo itu salah satu permintaannya adalah, tekanan yang diminta adalah mereka meminta supaya Habib Rizik dibebaskan, tidak boleh ditahan. Ya, minta supaya dibebaskan. Nah, ini satu tekanan massa yang begitu kuat. Ya, ini ya saya kira adik-adik ini kan belajar hukum, jadi adik-adik tahu ya, sudah lulus hukum acara pidana juga, adik-adik tahu kalau seseorang ditahan, kalau mau supaya orang itu diproses tanpa ditahan, maka meminta penangguhan penahanan dengan segala macam prosedur dan syarat-syaratnya yang harus ditempuh. Tetapi hari ini demo yang berlangsung di Istana Negara adalah meminta supaya Habib Rizik tidak diproses, dibebaskan, jangan ditahan, dibebaskan, dilepaskan, tidak diproses. Ini kan cara-cara untuk mempengaruhi independensi peradilan. Ya, saya kira nanti kalau kasus ini nanti dia berlanjut sampai di kejaksaan, kemungkinan jaksa juga nanti di demo. Kemungkinan nanti sidang pengadilan juga akan di demo juga. Nah, berbagai cara, berbagai tekanan yang dipakai untuk mempengaruhi supaya peradilan berjalan sesuai dengan keinginan daripada massa atau mereka yang berdemo itu tadi. Ya, saya kira independensi pengadilan ini pernah terjadi pada pengalaman pada perjalanan Orde Baru ya. Ya, saya kira kalau adik-adik, ya mungkin waktu itu adik-adik belum lahir barangkali atau gimana, tapi kalau adik-adik belajar pada masa Orde Baru itu ketentuan hukumnya seperti yang tadi, dasar-dasar hukum itu sudah ada, tetapi pelaksanaannya, proses peradilan itu tidak independen, terutama pada pengadilan, persidangan pengadilan, itu tidak berjalan secara independen, karena pada waktu itu Mahkamah Agung atau kekuasaan kehakiman, ya, itu ditaruh di bawah Departemen Kehakiman. Ya, ditaruh di bawah Departemen Kehakiman, sehingga karena ditaruh di bawah Departemen Kehakiman, organisasi dan tata kelola kekuasaan kehakiman ditaruh di bawah Departemen Kehakiman, sehingga misalnya rekrutmen hakim, promosi hakim, atau mutasi hakim itu diatur oleh Departemen Kehakiman. Nah, karena itu diatur oleh Departemen Kehakiman, maka para hakim itu menjadi takut. Ya, dia menjadi takut. Kalau dia salah putus perkara, misalnya dia hakim di Jakarta, salah putus tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah, tiba-tiba hakim ini dipindahkan ke Irian di daerah terpencil, ya hakim juga pasti jadi takut, ya, jadi takut. Sehingga waktu itu dalam perjalanan di masa itu adalah hakim-hakim kalau putus perkara itu bisa menyesuaikannya dengan kepentingan kekuasaan.
ya kepentingan pemerintah karena dia berada di bawah Departemen Kehakiman, ya. Jadi kalau putus perkara tidak sesuai dengan kepentingan kekuasaan, ya hakim juga jadi takut juga, ya. Atau waktu itu diistilahkan ada istilah surat sakti, ya surat sakti. Keputusan Mahkamah Agung bisa dianulir oleh surat dari Menteri Kehakiman. Jadi Mahkamah Agung sudah putus satu perkara, Menteri Kehakiman bisa kasih surat, istilahnya surat sakti, keputusan itu bisa dianulir. Ya, itu pada perjalanan Orde Baru. Tetapi kemudian, ya karena itu disadari bahwa itu tidak menguntungkan berkaitan dengan independensi peradilan dan itu bertentangan dengan pasal dalam konstitusi yang memberikan kemerdekaan kepada hakim, maka kemudian keputusan kehakiman bukan lagi di bawah Departemen Kehakiman tetapi diatur oleh Mahkamah Agung. Ya, jadi itu artinya hakim-hakim sudah tidak berada lagi di bawah tekanan kekuasaan. Tetapi apakah dengan adanya itu lalu hakim-hakim karena dia bersifat mandiri dia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga? Saya kira masih tetap ada hal-hal yang bisa mempengaruhi. Apa itu pengaruh kekuasaan, apa itu pengaruh ekonomi, apa itu pengaruh politik, tekanan massa dan seterusnya masih tetap ada juga, masih tetap terjadi juga. Ya, justru itu di sini saya katakan bahwa sampai saat ini independensi peradilan atau kemandirian peradilan ini masih dan tetap mengalami gangguan sepanjang peradilan masih berlangsung. Ya, jadi walaupun ketentuan hukum kita begitu punya dasar yang begitu kuat, ya konstitusi ada aturannya, dalam undang-undang juga ada aturannya, tetapi sampai saat ini independensi peradilan masih dan tetap mengalami gangguan, ya sepanjang peradilan masih berlangsung. Justru itu yang dibutuhkan dari aparatur penegak hukum, terutama hakim, ya harus memiliki karakter yang kuat, ya. Jadi semua aparat penegak hukum yang berhubungan dengan proses satu peradilan, hakim-hakim di pengadilan yang mengadili perkara, ya karena ada gangguan seperti yang saya katakan tadi, maka dia harus memiliki karakter yang kuat. Dia harus memiliki keberanian, tidak takut. Dia harus percaya diri untuk tidak terpengaruh atau supaya dia bisa menghindari segala macam pengaruh. Sebab kalau dia terpengaruh, ya itu artinya dia mencederai kepastian hukum dan keadilan. Ya, jadi kalau aparat penegak hukum itu tidak berani, ya dia tidak berani, dia takut terhadap tekanan massa, takut terhadap tekanan publik, terpengaruh dengan ekonomi tadi atau politik atau kekuasaan, maka otomatis penegak hukum itu dia akan mencederai kepastian hukum dan keadilan. Ya, sebab otomatis dia putus perkara ini, dia proses perkara ini sesuai dengan kepentingan atau tekanan-tekanan yang datang kepadanya. Ya seperti sekarang kita lihat, apakah tekanan-tekanan yang disampaikan dibuat oleh massa pendemo di sekitar kantor presiden tadi itu apakah bisa berhasil menekan kepolisian untuk membebaskan Rizik Syihab? Ya tinggal kita lihat keberanian mereka. Mudah-mudahan mereka punya keberanian sehingga proses peradilan itu tidak berjalan sesuai dengan tekanan massa atau tekanan publik, keinginan publik, tetapi berjalan sesuai dengan hukum. Ya, jadi itu yang saya katakan tadi bahwa aparat penegak hukum kita harus memiliki karakter yang kuat. Ya, dia harus memiliki keberanian, tidak takut. Dia harus percaya diri dalam proses penegakan hukum. Apapun persoalannya, apapun tekanannya, ya. Kalau dia sudah jadi aparatur penegak hukum, maka dia harus berani menghadapi tekanan itu.
Kalau dia tidak berani, dia tidak terpengaruh, maka kepastian hukum dan keadilan itu hanya cita-cita atau angan-angan saja. Kemungkinan tidak bisa kita capai itu. Ya, hal yang perlu diperhatikan kaitan dengan independensi peradilan yaitu bahwa memang kekuasaan kehakiman diharapkan dia bebas, ya, dia bebas, dia mandiri, dia tidak boleh terpengaruh, tidak boleh takut, ya. Tetapi ini juga bisa juga berefek juga, ini kebebasan peradilan ini. Dan justru itu peradilan itu juga tidak bebas sebebas-bebasnya, ya. Jadi walaupun dia ada dasar ketentuan untuk dia mandiri, dia bebas, tidak boleh dipengaruhi oleh apapun juga, tetapi dia juga tidak bebas sebebas-bebasnya. Diperlukan juga akuntabilitas peradilan, ya, pertanggungjawaban, ya, pertanggungjawaban peradilan, proses peradilan, baik itu pertanggungjawaban individu maupun pertanggungjawaban institusional. Jadi peradilan itu dia bebas, mandiri, tetapi tidak bebas sebebas-bebasnya. Sebab kalau bebas sebebas-bebasnya, maka itu artinya bisa juga keadilan tidak tercapai. Karena ya aparatur penegak hukum itu adalah manusia, hakim-hakimnya juga adalah manusia. Ya jangan sampai kalau bebas sebebas-bebasnya tanpa akuntabilitas, maka bisa jadi mereka juga sesat dalam menggunakan kebebasan atau kemandirian peradilan itu. Jadi harus ada pertanggungjawaban juga dari mereka, ya. Ya sekarang misalnya pengadilan ada komisi yudisial, di kepolisian ada Kompolnas, juga ada apa lagi? Kompolnas, ya ada HAM juga. Ya polisi sekarang juga dalam kaitan dengan penembakan ya 6 pengikut risik itu kan itu juga sekarang sementara diteliti oleh Komnas HAM juga. Jadi memang ada kebebasan tetapi juga tidak bebas sebebas-bebasnya. Di kejaksaan ada komisi kejaksaan yang juga ikut mengevaluasi dan mengawasi juga. Jadi walaupun dia bebas tetapi harus ada akuntabilitas juga secara individu maupun secara institusional. Nah, pada akhirnya hakim harus sadar, ya, hakim harus sadar, dan bukan hakim saja, ya, semua aparatur penegak hukum harus sadar, ya, bahwa ada pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas mereka, ya, terutama para hakim, ya, para hakim, ya, dia dalam membuat keputusan, ya, kalau adik-adik baca keputusan itu kan kepala putusannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ya itu artinya keputusan itu dia selain bertanggungjawaban kepada negara, tetapi dia bertanggungjawabkan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi akuntabilitas itu selain pribadi, institusional, tetapi juga pada akhirnya dia harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi supaya dia juga memang ada ruang kemandirian, ada ruang kebebasan, tetapi itu ruang kemandirian dan kebebasan itu juga digunakan secara bertanggung jawab. Ya, saya kira demikian dapat saya sampaikan berkaitan dengan independensi peradilan ini. Faktor yudisial maupun ekstra yudisial. Yang menjadi tekanan bagi para hakim kita itu adalah kadang-kadang mereka tidak berdaya kalau ada tekanan-tekanan yang kuat dari luar, yang datangnya dari luar. Datang dari luarnya itu untuk menjadi pertanyaan dari mana? Tentu kekuasaan yang bergerak itu adalah lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif, pemerintah dan DPR. Hingga di situ kadang-kadang menjadi masalah hakim lalu tidak menjadi bebas. Hakim lalu menjadi tidak otonom lagi menangani suatu perkara-perkara tertentu. Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan kembali perjalanan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48
tahun 2009 itu. Di dalam ketentuan-ketentuan itu kalau saya melihat dari yang tadi A itu tentang pengantarnya itu, yang B sekarang aspek peraturannya. Aspek peraturannya itu yang pertama berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memberi petunjuk guna dijabarkan lebih lanjut ke dalam praktik terhadap undang-undang ini yang sementara berlaku. Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka, kekuasaan yang independen yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, tujuan dibuatkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ini adalah bertujuan untuk menunjukkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih. Merdeka dan bersih. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum, maka perlu diganti. Juga Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang kekuasaan kehakiman telah juga diganti dengan alasan yang sama. Undang-undang ini tetap beberapa kali diubah nomornya, undang-undang ini, tapi isinya sama, masih tetap sama juga. Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dirumuskan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan Selenggara Negara Hukum Republik Indonesia. Ketujuh, apabila dalam pasal tersebut disebutkan bahwa harus lebih lanjut, diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan ini, tidak berarti bahwa harus selalu ada peraturan baru. Tidak berarti bahwa harus selalu ada peraturan baru. Itu. Jadi pernyataan tersebut berarti bahwa materi yang bersangkutan perlu diatur dengan suatu tingkatan peraturan tertentu. Jadi kupasan dari isi rumusan pasal itu lebih menjamin kepada hakim itu harus bebas. Dia tidak bisa memperoleh tekanan-tekanan dari luar, yang yudisial maupun yang non-yudisial. Sehingga hakim lebih bebas dalam memeriksa, menerima, memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusan. Hakim itu tidak ada tekanan-tekanan. Dan jelas sekali dalam pasal Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 itu, di situ ditekankan peradilan yang bersih, peradilan yang merdeka. Jadi tidak boleh ada tekanan apapun yang datangnya dari luar mengganggu posisi hakim ketika dia menerima suatu perkara. Di sini kita melihat bahwa dari proses perkara, suatu perkara masuk ke pengadilan, mulai dari tingkat peradilan itu, hakim di situ kita melihat dia bertugas utama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan melaksanakan suatu putusan. Nah, di sini menjadi soal lebih banyak pada intervensi dari luar. Menyangkut pelaksanaan putusan, eksekusi itu biasanya kadang-kadang memakan waktu yang sangat lama. Padahal di dalam undang-undang itu sudah ditentukan harus segera dieksekusi. Di dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Yahya Harahap itu diberikan peringatan jangka waktunya itu paling lambat 8 hari. 8 hari eksekusinya itu. Tetapi dalam praktek pelaksanaannya itu tidak 8 hari. Malah berhari-hari, malah bertahun-tahun, berbulan-bulan. Bahkan malah sampai pada ahli warisnya, pewarisnya meninggal semua juga perkara perdata itu belum
eksekusi. Jadi kalau perkara perdata sangat lama prosesnya. Kalau pidana sifatnya agak cepat ya, prosesnya agak cepat. Perbedaannya di situ. Kalau perdata itu prosesnya sangat lama. Makanya di situ akan muncul acara perdata itu sangat formalistik. Ya, toh? Sangat formalistik karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur bahwa satu perkara itu diselesaikan berapa lama. Tidak ada itu. Tidak ada di dalam satu ketentuan khusus yang menyangkut lamanya suatu perkara itu diproses sampai dengan selesai. Tidak ada sampai dengan sekarang. Yang saya baca di Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 itu tidak ada juga satu ketentuan yang mengharuskan bahwa eksekusi berapa lama, tidak ada. Sehingga pengadilan itu kadang-kadang mengulur-ulur waktu untuk perkara itu tidak dieksekusi. Nah, eksekusi ini dalam perkara perdata kan harus para pihak kita ini kadang-kadang dia tidak mengerti bahwa putus selesai dan dia menang sudah. Putus selesai, perkara dia menang. Padahal tahap pelaksanaan eksekusi itu harus diajukan oleh pihak yang menang dulu. Kalau pihak yang menang, penggugat atau tergugat itu tidak mengajukan proses eksekusi, memohon eksekusi, maka pengadilan tidak bisa eksekusi karena dia sifatnya menunggu, ya, sifatnya menunggu sehingga kalau itu tidak dijelaskan oleh seorang hakim, maka para pihak kan tidak tahu, kecuali kalau dia menggunakan seorang advokat atau jasa bantuan hukum, itu baru bisa mereka tahu mengajukan permohonan eksekusi dulu, yaitu mengajukan ke ketua pengadilan negeri setempat. Katakanlah contohnya di sini di pengadilan negeri kelas 1A Kupang, gitu. Kalau tidak diajukan ya kita tidak dieksekusi ya. Dan mereka pikir putusan sudah selesai dan selesai sudah. Tapi kemana ujungnya? Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Nah, itu menjadi pertanyaan karena di situ tidak diberitahu oleh hakim bahwa kamu harus ajukan permohonan dulu, permohonan eksekusi dulu, baru kami turun eksekusi. Nah, seharusnya hakim memberitahu. Hakim pada waktu itu tugasnya itu dia harus pertama sekali dia mengupayakan perdamaian dulu. Perdamaian tidak berhasil, baru mereka baca gugatan, perkara mulai lagi. Toh. Tapi kalau tidak diberitahu dia tidak tahu apa-apa itu. Nah, jadi itu dari menyangkut aspek peraturan itu. Yang C sekarang aspek kelembagaan. Beberapa aspek yang saya lihat itu. Aspek kelembagaan. Satu, sejak diberlakunya Undang-Undang Republik Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai salah satu negara hukum. Di situ penting. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dalam bentuk apapun. Harus bebas, dia bebas, tidak ada tekanan-tekanan yang seperti dijelaskan oleh pemateri pertama Pak Ishak tadi. Kalau dia mendapat tekanan, bahaya sudah itu. Mendapat tekanan, maka dia tidak bebas lagi, ya toh. Berarti hakim tidak mandiri lagi. Kemandirian kekuasaan hakim di mana? Berarti dia tidak. Kalau dia dipengaruhi, berarti kemandirian dia menjadi hilang. Kalau dia dipengaruhi dan dia ikut pengaruh itu, maka kemandiriannya menjadi hilang. Kemudian yang kedua, sejak dibentuknya kabinet kerja yang sekarang samanya Jokowi ya, namanya Jokowi itu sekarang kabinet kerja atau kabinet Indonesia Maju lah ya, taruh saja di situ ya. Sejak dibentuknya kabinet kerja, telah ada lembaga hukum dan HAM, hukum dan hak asasi manusia, yang ditugasi untuk men-tackle semua hukum, semua soal-soal hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Itu HAM juga masuk di situ. Ya. 2, sejak dibentuk ya. 3, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 menjadikan lembaga peradilan kecuali peradilan agama yang masih berada di Kementerian Agama.
masih berada di Kementerian Agama, berada di bawah Mahkamah Agung, baik secara kelembagaan maupun secara administrasi. Oleh karena itu, ke depan hakim secara administratif dan finansial tidak lagi di bawah eksekutif, Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan ini ditengarai oleh semangat mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas, dan campur tangan kekuasaan lain. Yang tadi saya sudah jelaskan ya, datang dari luar. Yang ketiga, permasalahan kekuasaan kehakiman merupakan masalah klasik yang sampai sekarang masih tetap aktual diperbincangkan. Karena mempunyai kompleksitas masalah kemandirian kekuasaan kehakiman. Kinerja lembaga peradilan, masih lemahnya penegakan hukum dan kepastian hukum. Maraknya KKN di mana-mana, kota-kota, di kota besar maupun kota-kota kecil, di daerah-daerah masih tetap marak dalam institusi peradilan. Upaya pembenahan sistem peradilan dan sebagainya. Yang kedua, masalah yang dihadapi. Satu, masalah pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kemandirian lembaga, kemandirian proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya sendiri. Jadi ada 3 unsur penting yang dilihat bahwa dia tidak mandiri lagi itu di mana-mana dapatnya itu. Itu ada 3 faktor itu. Faktor lembaganya, kemandirian proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya sendiri. Di sini yang lebih penting menjadi upaya untuk menahan diri secara emosional dan psikologis itu hakimnya. Kalau hakimnya lemah, orang akan bawa dia kemana-mana itu. Lemah. Sebentar datang telepon, Pak, ini ada keluarga saya. Tidak bisa begitu kalau mau mencari kepastian hukum. Kebenaran hukum. Tidak bisa ada memo-memo yang masuk untuk mendep itu putusan yang mau dijatuhkan maupun dieksekusi nanti. Itu bahaya sekali ya. Jadi yang D sekarang masalah yang dihadapi. Yang pertama tadi sudah A, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakimnya sendiri. A, kemandirian lembaga dan institusinya. Yang pertama dulu ya, kemandirian lembaga dan institusinya. Bagaimana ini? Untuk menjelaskan ini, kemandirian lembaga, kemandirian lembaga dan institusinya. Kita melihat bahwa dulu seperti apa yang dijelaskan Pak Ishak tadi itu, dulu ada Menteri Kehakiman dulu ya, dulu itu, dan mereka tunduk di bawah Mahkamah Agung, Sehingga kita melihat institusi waktu itu kocar-kacir waktu itu. Nah, kocar-kacir waktu itu bahwa lembaga peradilan bisa dipengaruhi karena mereka hubungan horizontal dari atas ke bawah, hakim DPT, PN, kalau maunya Mahkamah Agung begini, mesti mereka ikut karena masih pakai sistem birokrasi itu. Sehingga gampang sekali mereka dipengaruhi karena mereka tidak mandiri. Karena hubungannya horizontal tadi itu, atas bawah. Bawah harus dengar yang atas. Bawah harus dengar yang atas. Hakim di atas untuk Mahkamah Agung ya. Nah, itu mulai dari proses menerima perkara, memeriksa, mengadili, memutus, dan pelaksanaan putusan. Di situ kita melihat dalam prakteknya, dia punya pengaruh. Dari luar itu punya pengaruh sangat besar terhadap lembaga peradilan. Sampai sekarang itu masih ada. Yang kedua, kemandirian dalam proses peradilannya. Yang kedua itu kemandirian dalam proses peradilannya. Jadi sama juga pertama pada proses peradilannya itu berarti mulai dari memasukkan gugatan segala macam ya. Hakim menerima, tentu hakim menerima, kemudian periksa, kemudian mengadili, dan kemudian putus. Dan kemudian melaksanakan putusan yang namanya eksekusi. Eksekusi itu sebenarnya jalan terakhir itu. Nah, eksekusi sebenarnya jalan terakhir. Kalau mereka mau putusan yang sudah inkrah, itu, mereka bisa secara sukarela mengeksekusi sendiri. Jangan tunggu dari pengadilan. Mereka eksekusi sendiri dan sidangnya dicatat oleh panitera perkara waktu itu. Perkara mencatat sidangnya seolah-olah terjadi di
ruang sidang pengadilan. Itu. Jadi di situ hakim benar-benar diuji. Dia bertahan tidak dalam proses peradilan ini. Mulai dari awal menerima, memeriksa, pada saat putus dan pelaksanaan putusannya. Kalau dia mandiri, dia betul-betul mempertahankan integritasnya hakim, maka dia tidak mudah untuk dipengaruhi. Kan begitu ya. Dia tidak mudah untuk dipengaruhi. Itu menjadi catatan penting di situ. Mudah-mudahan saudara mahasiswa yang ikut tes nanti itu harus mandiri benar-benar. Walaupun ada pengaruh macam-macam yang kiri kanan, yang mereka mau masuk pakai envelope, taruh di bawah, maaf juga, ini bawa pulang saja. Kalau kamu terima berarti dong so tahu itu ya. Jadi tidak perlu terima apa-apa. Jalani hukum yang sebenarnya yang benar dan pasti itu. Karena kamu punya honor gaji lebih besar dari itu. Ya, karena ketahuan KKN, maka kamu habislah sudah itu. Kalau KKN ya, habis. Kemudian B, kemandirian dalam proses peradilannya. Kemandirian proses peradilan di sini terutama dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan dan pelaksanaan putusan. Parameternya, mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur tangan upaya, ada atau tidaknya campur tangan atau intervensi dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung tadi seperti saya sudah jelaskan itu ya, yang tidak langsung itu kebanyakan lewat orang-orang yang mereka pakai sebagai kurir begitu, kamu ke sana dulu, tolong omong dengan ini segala macam ya, baru datang ketemu saya. Ada juga tawaran-tawaran begitu. Yang dulu kami masih di praktek sering menemukan itu. Ya, sering menemukan itu. Jadi saya Pak Ishak di dalam praktek kami ini sama-sama pernah kami di dunia pengacaraan, jadi kami tahu itu. Permainan-permainan yang mencoba menggerogoti kekuasaan kehakiman itu banyak ya, banyak. Ya. C, kemandirian hakimnya. Nah, di sini yang penting lagi di sini. Kemandirian hakimnya. Dia mandiri tidak dalam menangani satu perkara, satu kasus. Baik perdata maupun pidana. Dia mandiri tidak. Itu menjadi pertanyaan. Sesuaikan dengan judul yang depan tadi. Kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia. Toh? Jadi di situ yang disoroti adalah hakim itu mandiri atau tidak. Menjadi persoalan sekarang. Kalau dia tidak mandiri, bagaimana prosesnya? Ya, sebenarnya dia proses tidak benar itu. Kemandirian hakim ada penjelasan di sini. Kemandirian hakim di sini dibedakan tersendiri karena hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum. Itu dia, penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara. Jadi ulang lagi, parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim. Kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan pihak lain dalam proses peradilan. Kalau para hakim terpengaruh, nah di sini, kalau hakim terpengaruh, kalau dia jadi dipengaruhi oleh campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Hakim tersebut kurang atau tidak mandiri karena dia tidak tahan bantingan, tidak tahan goncangan, pengaruh itu dia tidak tahan. Dia neo saja, mari sudah. Nah, mari sudah. Itu yang membuat hukum gonjang-ganjing. Kepastiannya sampai di mana? Kau sebagai seorang hakim, kalau mau ingin menegakkan hukum, maka ada 3 unsur itu. Asas kemanfaatan, asas kepastian, baru asas keadilan. 3 hal itu harus dipegang oleh hakim di dalam penemuan hukum. Ya, dalam penemuan hukum, hakim harus berpegang 3 unsur itu. Ya, kalau 3 unsur itu tidak dipegang, maka terjadi
rembesan-rembesan yang hakim menjadi lalu tidak mandiri, kan gitu ya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi. Pada prinsipnya faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, internal dan eksternal. Dua arah ini yang selalu mengganggu hakim yang sebagai yang mulia, yang tertinggi, tapi ada faktor yang mempengaruhi mereka. Faktornya yang A, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian kehakiman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datang dari diri hakim itu sendiri, yang datang dari internal ya, dari diri hakim itu sendiri. Dua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar diri hakim itu sendiri, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya. Itu ada dua faktor yang sangat dominan untuk mempengaruhi faktor kemandirian kekuasaan kehakiman tadi itu ya. Kemudian penutupnya, dalam kaitannya dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua hakim itu dapat dipengaruhi. Tidak semua hakim itu dapat dipengaruhi. Memang di dalam masyarakat selalu hakim memeriksa perkara dan pihak itu merasa dia menang lalu pihak yang kalah terus merasa bahwa itu hakim tidak adil. Biasa bahasa-bahasa klasik seperti itu. Hakim tidak adil, hakim makan terima suap, segala macam ya, kritikan terhadap hakim. Tetapi ada juga hakim yang tidak menerima itu. Ada hakim yang memang dia bertahan pada profesinya. Dia menjadi sangat mandiri, walaupun dipengaruhi oleh pihak manapun, dia tetap berpegang teguh pada sumpah dan janjinya itu. Ya, toh? Janjinya itu tentu ke masyarakat dan ke atas, ke Tuhan ya, ke Tuhan. Itu maka dapat simpulkan bahwa tidak semua hakim itu dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak ekstrajudisial dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Meskipun terkadang kita sering mendengar dan menganggap bahwa semua hakim seolah-olah sama saja. Itu tidak benar ya. Seolah-olah hakim itu sama saja tidak benar ya. Ada hakim yang memang dia tidak bisa dipengaruhi. Tidak mandiri dalam menjalankan peradilan sehingga putusannya sering dianggap kurang memenuhi perasaan keadilan. Ini tadi seperti saya bilang, kalau pihak yang kalah selalu merasa dia tidak puas dengan putusan itu ya, putusan hakim itu. Karena ternyata di balik merosotnya citra baik lembaga peradilan masih ada hakim yang tetap mandiri dan selalu menjaga integritas moralnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, ya. Jadi walaupun ada sorotan dari luar yang begitu bertubi-tubi terhadap diri hakim yang memegang perkara itu, tapi dia tetap bertahan pada profesinya. Saya tidak bisa dipengaruhi dengan model apa saja supaya kamu memenang, jangan. Kalau kamu kalah, ada upaya hukumnya, kan begitu? Kalau kamu kalah tidak terima itu putusan, maka kamu gunakan upaya hukum, yaitu banding, kasasi dan PK. Reasoning ya, peninjauan kembali. Reasoning itu, peninjauan kembali itu tempatnya ada. Kamu ajukan mulai ke PT, Pengadilan Tinggi, kemudian ke kasasi Mahkamah Agung. Kalau ada bukti baru, novum, maka ajukan PK, peninjauan kembali. Jadi saya rasa materi ini saya tadi dengar dari Pak Ishak sampaikan tadi, kelop dengan saya apa yang kami dua ini rupanya getaran sama. Getaran saya dengan Pak Ishak itu sama getarannya. Jadi tadi saya coba ikuti, ini kayak kelop ini, kelop. Jadi memang dari dulu kami dua ini memang sejawat yang memang kami dua sakit juga waktu tanya bagaimana untuk makan obat apa. Jadi itulah itu pertemanan ya, pertemanan. Walaupun saya sudah di luar yang laskar tidak berguna, tetapi sekarang ibu Reni, ibu dekan kita ini bisa bawa materi kok.
Oh boleh, nanti saya usahakan dulu, saya usahakan. Jadi tadi saya jalan, saya pesan Mama, saya dan Pak Ishak bawa materi. Jadi Mama tanya, Pak Ishak sudah sehat? Sudah lah, Pak Ishak sudah sehat. Ternyata ini malam dia Pak Ishak sama saya bawa materi itu. Dan saya ini terus terang, tadi malam itu saya dengan anak mantu saya kan dia yang pintar ini, operator tuh. Saya ini kan line on. Jadi yang lain online, mas saya line on. Jadi saya mesti ada anak mantu baru dia bisa online itu. Tapi dia berangkat ke Solo jemput istrinya, jadi saya kapok sudah. Sampai ibu nanti saya siapa yang operasi ini? Tidak ada ini. Anak mantu sudah lah. Nanti baru ada yang tanya. Dia ibu telepon dan saya sebentar duduk dengan ibu di rumah toh. Ibu dia kan telepon di my tua. Ya kita agak sedikit santai sedikit ya. Kayak pemain tua jadi bapak, ini ada Ibu Deka. Kemana? Nah ada kuliah kok. Oh iya. Nah sini, kafe sini. Saya omong, saya bilang, dia tanya bapak sendiri. Saya bilang tidak, saya ada Pak Isa sosial kok sudah kan? Dia masuk kantor sudah. Hanya saya ini rasa tidak enak karena sampai sekarang minta maaf saya belum mau kunjungi besok Pak Isa. Tadi saya pergi maksudnya itu tapi saya sudah ketemu di sini lewat dunia ini, tapi saya dalam hati. Terima kasih, selamat malam. Saya akhiri di sini. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak PKG SHMH, Bapak Pit Kiagelo SHMH yang sudah membawa materi kita, memberikan materi kepada kita. Dan sebenarnya Bapak Ishak dan Bapak Pit saling melengkapi. Seperti Bapak Pit sampaikan bahwa ada feeling antara Bapak Ishak dan Bapak Pit ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa sebenarnya Bapak Ishak ke pidananya dan Bapak Pit lebih ke perdatanya. Iya seperti itu. Tapi sama-sama berada di dalam satu payung, yaitu payung kekuasaan kehakiman yang memang menuntut untuk ada independensi dari segi praktek peradilannya, proses peradilannya. Dan itu berarti bahwa memang Bapak berdua melihat bahwa independensi itu tergantung dari orang, dari hakimnya. Ya, aturan bilang harus bebas, harus mandiri, jangan terpengaruh. Tetapi tergantung lagi kembali kepada hakim itu. Nah, jadi tadi Bapak Pit sampaikan bahwa kalau hakim mau bebas dan mandiri, maka masyarakat kalau dia bebas dan mandiri, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari kemandirian itu. Dan itu berarti bahwa hakim itu harus mau rela untuk selalu memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak buta, maksudnya tidak gelap, tidak paham. Kalau dia tidak paham tentang satu hal, hakim bertugas adalah memberikan penjelasan. Itu salah satu ciri kemandirian. Jadi kalau dia sudah menjelaskan, berarti dia memang mandiri, tidak ada pengaruh apa-apa ya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua juga, dia tidak boleh lemah. Hakim sudah boleh lemah, harus kuat gitu. Kuat menghadapi tantangan karena memang tantangan pengaruh dari luar dan dari dalam itu terlalu kuat. Jadi bilang harus kuat, jangan lemah. Juga harus loyal, tidak boleh tidak, harus loyal dengan pemimpin. Dia harus punya komitmen, kemauan, keinginan, kesadaran. Itu sama seperti juga yang dikatakan Bapak Ishak dan diperkuat lagi oleh Bapak Pit. Jadi satu lagi Bapak Pit langsung lebih konkret lagi bahwa tidak perlu terima apa-apa itu untuk mahasiswa yang sekarang hadir ya. Itu salah satu pesan moral juga ya dari Bapak Ishak maupun Bapak Pit. Jangan pernah mau terima apa-apa. Nah kalau terima apa-apa itu yang namanya yang tadi Pak Pit bilang KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme tadi. Ya. Tetapi sebenarnya kalau mau dilihat bahwa pengadilan sekarang, kekuasaan kehakiman sekarang berdasarkan undang-undang yang baru, mereka mulai
mulai merubah paradigma berpikir. Jadi mereka ada yang namanya zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Nah, itu sudah punya mereka sekarang. Jadi hari ini kita melihat bahwa kemandirian itu lebih dipertegas lagi dengan mereka berkomitmen untuk lembaga mereka itu menjadi lembaga zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK. Ya, ini kemarin kami ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kupang juga negeri mereka menekankan bahwa paradigma berpikir mereka bebas, bersih, mandiri itu yaitu yang WBK tadi ya. Nah, jadi ada reformasi, ada pembaruan yang sekarang mereka sudah lakukan di tubuh kelembagaan itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dan oleh karena itu saya langsung membuka saja diskusi kita bersama kedua narasumber kita, baik Bapak Pitke Gelo SHMH maupun Bapak Ishak Atungga SHMH. Oleh karena itu saya membuka kesempatan kepada Bapak Ibu adik-adik mahasiswa untuk bisa menyampaikan pendapat ataupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama saya buka ya karena kita sudah terlalu larut juga guys, sudah jam 7 di kita sini saya dan Pak Pit Bapak kita masih ada di Fakultas Hukum. Jadi ya saya berpikir kita buka satu termin saja ya Bapak Ishak dan Bapak Pit juga Ibu Maya yang hadir bersama kami hari ini. Kita buka satu termin saja ya Bapak Ibu. Ya, saya mencatat yang pertama. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu. Anak-anak dulu, Bu. Anak-anak dulu. Adik-adik mahasiswa dulu. Dari siapa? Yermias. Iya. Yermias Bagul. Ibu catat dulu Ya, Bu. Yermias Bagul. Masih ada dari mahasiswa? Rali ya. Ya. Ada Ini siapa? ada. Angkat tangan. Rali Jo. Jacqueline. Sabar, saya tidak lihat. Sebut nama dulu. Buka mic-nya dan sebut nama. Siapa lagi? Masih ada? Paskalia. Ada siapa lagi? Saya belum lihat nih. Ada yang angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan? Ya, kita coba dulu dengan Yermias ya. Yermias Bagul, silakan Yermias. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Langsung saja, ini berkaitan dengan penjelasan dari kedua pemateri tadi, bahwa saya ingin mau menyanggah atau beropini sedikit berkaitan dengan hak asasi manusia. Di sini saya tersentuh sekali dengan isu-isu yang terjadi atau masalah yang terjadi sekarang berkaitan penembakan 6 laskar FPI. Nah, dengan kasus tersebut saya teringat sekali berkaitan kisah penembakannya petani kopi di Manggarai. Nah, di sini saya ingin mau menyampaikan bahwa berkaitan masalah HAM di Indonesia begitu banyak dilanggar. Baik di sini berkaitan dengan Undang-Undang HAM dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa lembaga itu sendiri kurang begitu menegakkannya undang-undang tersebut. Di mana karena negara Indonesia kita merupakan negara hukum atau restat, bukan masdat atau negara kekuasaan. Nah, di sini pihak kepolisian ia salah menggunakan kekuasaannya berkaitan dengan kasus penembakan petani kopi di Manggarai dan juga kisah baru-baru ini penembakan 6 laskar FPI. Berkaitan dalam tata cara penyelesaian dari pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalahnya, bahwa dalam penembakan tersebut polisi harus melakukan pertamanya itu melakukan tembak peringatan. Yang kedua,
penembakannya itu harus penembakan tepat pada kakinya. Tetapi dalam pembuktiannya kemarin bahwa penembakannya itu tepatnya pada kepala. Nah, di sini saya berpendapat bahwa Laskar FPI itu bukan merupakan suatu teroris, bukan masalah teroris, hingga pihak kepolisian tidak bisa melakukan penembakan seperti itu. Baik, yang kedua, di sini berkaitan kasus Benny Wenda, kasus Benny Wenda, di mana saya mendengar bahwa dulu dia pernah dipenjara, tetapi dia melarikan diri. Nah, di sini bahwa pihak atau lembaga tidak melakukan menyelesaikan masalah tersebut, Nah, sampai sekarang bahwa Benny Wenda ingin mendirikan negara Papua Barat. Nah, di sini saya berpikir bahwa lembaga yang berwenang yang mengatasi masalah berkaitan masalah dari Benny Wenda, yang saya berpikir di sini bahwa Benny Wenda itu merupakan salah satu tokoh melakukan disintegrasi dalam suatu negara Indonesia. Bahwa saya mau menegaskan bahwa pemerintah harus betul-betul untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih, Bu. Iya, baik Yermias Bagul. Saya berpikir memang pertanyaan Anda bagus karena yang trendy sesuai dengan masalah sekarang ini. Tetapi yang sekarang kita bicarakan adalah bagaimana kemandirian kekuasaan kehakiman ya. Nah, saya melihat bahwa Anda mengangkat kasus ini memang belum sampai ya kepada proses peradilannya ya, proses pemeriksaan di pengadilan ya. Dia baru proses penyidikan ya. Kalau tadi memang Bapak Ishak sudah sampaikan tentang sistem peradilan pidana, itu bagian dari proses peradilan itu. Tetapi saya juga tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ishak dan Bapak Pit mencoba saja menjelaskan kepada saudara ini dari bagaimana HAM, kekuasaan kehakiman yang memang selalu memperhatikan hak asasi manusia. Karena memang tadi juga disentil oleh Bapak Pit Kiagelu bahwa memang kemandirian hakim itu adalah intinya adalah HAM. Ya, jadi bagaimana dia harus benar-benar berada di pihak hak asasi manusia. Jadi hakim juga tidak boleh terlepas dari memperhatikan HAM. Itulah salah satu contoh kemandirian yang ada dalam dirinya. Jadi ketika dia memperhatikan HAM, maka itulah kemandirian hakim salah satunya. Dia tidak terpengaruh oleh berbagai macam kepentingan-kepentingan. Ya, mungkin ini yang bisa dijelaskan saja. Kalau dari kasus itu tentunya kita tidak bisa menjelaskan terlalu jauh ya, tetapi Bapak berdua bisa menjelaskan bagaimana kemandirian hakim terkait dengan HAM yang ditanyakan oleh Yermias Bagul. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak Bapak Ishak duluan. Ya, jadi terima kasih Ibu Rini sebagai moderator. Terima kasih kepada adik Yermias yang mengikuti seminar pada malam hari ini dan juga memberikan responsnya. Kemudian Yermias singgung kaitan dengan HAM dalam kaitannya dengan proses hukum yang dialami oleh Habib Rizik sekarang. Kemudian ada sedikit menimbulkan akibat terhadap pengikutnya. Ada 6 orang yang tertembak atau ditembak. Ya, ini kan kita juga tidak begitu tahu. Dikaitkan sedikit juga dengan penembakan terhadap petani kopi di Manggarai. Nah, itu juga saya kurang tahu persis kasusnya. Nah, sekarang yang berkaitan dengan pengikut Habib Rizik ini, apakah mereka tertembak mati atau ditembak mati ini sudah sesuai dengan prosedur hukum atau tidak. Jadi HAM, hukum kita membolehkan juga ada HAM itu dilanggar.
Tetapi kalau HAM itu dilanggar, itu juga harus sesuai dengan aturan hukum. Ya. Jadi ada HAM, boleh HAM itu dilanggar, manakala pelanggaran itu sesuai dengan aturan hukum. Misalnya begini, ya, kalau orang kan punya hak untuk hidup, ya toh, tidak punya hak untuk mati. Nah, tetapi kalau ada orang tertentu yang memenuhi syarat untuk hukuman mati, maka diterapkan hukuman mati sesuai dengan HAM. Karena dia melanggar HAM orang lain, kemudian dia sesuai dengan ketentuan syarat dan aturan hukuman mati, maka berdasarkan aturan dia HAM-nya dilanggar. Nah, kalau kaitan dengan 6 orang ini adik, saya tidak begitu tahu persis karena ini masih terjadi polemik, pernyataan dari polisi, oh ini kita melakukan penembakan karena terjadi kondisi begini. Ada penyerangan terhadap mereka, nyawa mereka terancam, lalu mereka melakukan penembakan. Itu versi penjelasan polisi. Versi penjelasan daripada FPI lain lagi. Jadi kalau untuk menjawab ini, saya kira saya belum bisa karena sekarang masih dalam proses. Masih juga dicari tahu oleh berbagai lembaga, termasuk lembaga HAM itu sendiri, juga memanggil Kapolda Metro Jaya. Mereka meminta keterangan, mereka sekarang menginvestigasi, mencari tahu. Jadi kalau malam hari ini saya ditanya apakah 6 orang meninggal itu termasuk pelanggaran HAM atau tidak, saya belum bisa jawab itu. Tetapi perlu kita yang bisa saya jawab adalah polisi dalam bertindak dia harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan hukum. Sampai pada kalau dia melakukan penembakan itu juga harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan hukum. Kalau dia berbuat di luar itu, ya itu artinya di luar hukum. Nah, itu artinya dia harus bertanggung jawab. Tetapi kalau misalnya saya sekarang ditanya apakah mereka salah dalam melakukan tindakan itu, saya juga belum bisa menjawab karena sekarang masih dalam proses dan kita belum tahu persis ini cerita yang sesungguhnya bagaimana karena muncul versi yang berbeda-beda. Tetapi yang perlu ditekankan adalah dia harus bertindak sesuai dengan aturan hukum. Tidak boleh dia berbuat di luar aturan hukum. Kalau berbuat di luar aturan hukum, ya itu artinya melanggar HAM. Tetapi kalau dia melakukan penembakan, tetapi itu sesuai dengan aturan hukum, maka itu dia tidak bisa disalahkan karena dia menegakkan hukum juga, ya menegakkan hukum juga. Jadi ya seperti itu ya. Tadi ada juga kaitkan dengan Beni Wenda ya. Beni Wenda ya kalau saya tidak salah dia dijatuhi pidana 15 tahun penjara. Ya itu juga saya hanya dengar. Saya juga tidak tahu persis dalam kasus apa dia dijatuhi pidana penjara. Tetapi setelah itu dia melarikan diri ke luar negeri. Nah kalau seandainya dia di Indonesia itu pasti ditangkap. Ya. Tetapi karena dia sudah melarikan diri ke luar negeri, kayaknya sekarang dia ada di Inggris, ya. Jadi, ya kalau misalnya dia di Indonesia, itu bisa dia ditangkap, ya atas pidana yang telah dijatuhkan kepada dia. Kemudian juga atas tindakan yang sekarang dia lakukan itu, mendeklarasikan negara Papua Barat itu. Tapi kan sekarang dia ada di luar negeri, jadi ya memang dia tidak bisa diproses secara hukum kecuali dia ada di Indonesia sini ya itu nanti dia bisa diproses malah bisa ditangkap dan masuk penjara karena dia kemungkinan dia menjadi DPO dengan putusan sudah penjara tetapi dia melarikan diri itu ya itu kira-kira demikian tadi. Jadi minta maaf saya belum bisa memberikan jawaban secara tegas secara pasti karena itu tadi ini dalam proses dan kita hanya mengikuti dari berita-berita koran, berita-berita di media yang kita juga belum tahu persis kira-kira punya yang sesungguhnya bagaimana. Tapi nanti kita ikuti ini. Nah, mudah-mudahan ini prosesnya peradilannya mulai dari ya
penyidikan, penyelidikan sampai pada pengadilan, mudah-mudahan itu aparatur hukum kita dia mandiri, ya, dia mandiri, dia tidak bisa terpengaruh oleh hal-hal seperti yang saya bilang tadi, faktor-faktor seperti yang saya bilang tadi, kekuasaan, politik atau ekonomi, tidak terpengaruh dengan itu sehingga proses hukumnya berjalan dengan baik dan mendapatkan suatu keputusan yang adil pada akhirnya, ya. Jadi keputusan yang diambil karena tidak terpengaruh oleh tekanan kekuasaan, tekanan ekonomi, tekanan politik, atau tekanan massa, tekanan ormas, atau tekanan apa, sehingga keputusan itu bisa adil, ya. Tapi untuk menjawab melanggar HAM atau tidak, saya belum bisa masuk ke sana karena ini masih dalam proses yang kita juga belum jelas persoalan itu. Ya, saya kira demikian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada Ibu moderator. Baik, terima kasih Bapak Ishak Tunggal SHMH yang sudah menjawab pertanyaan dari saudara Yeremias Bagul, ya, Yeremias Bagul. Kemudian saya serahkan lagi kepada Bapak Pitkia Gelu SHMH untuk memberikan jawaban kepada saudara Yeremias Bagul. Pada Bapak saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Pada dua hal yang disampaikan pada Yeremias Bagul, ya, dan Laskar FPI itu dengan kasus Denny Benda. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Ishak tadi juga sama juga, saya sependapat juga, karena kalau dua kasus ini sampai sekarang kan belum masuk, kalau Benda ini kan pernah diputus 15 tahun penjara, ya. Tapi Laskar FPI ini terjadi kasus penembakan waktu menjemput ini, nah kasusnya menjemput Habib Rizik ini, hingga masih ada berita simpang siur, sehingga Habib Rizik waktu itu sudah dipanggil ulang-ulang, tapi tidak hadir. Kalau dia hadir kan diperiksa sebagai saksi. Tapi karena tidak hadir-hadir, akhirnya dia menyerahkan diri untuk proses polisi. Itu ada berita simpang siur, sehingga waktu itu protap yang dijalankan oleh kepolisian itu sudah benar berdasarkan aturan Kapolri atau tidak, itu kita juga belum tahu persis itu. Kita belum tahu persis protapnya itu bagaimana. Yang mereka tembak waktu itu tentu ada dari FPI bilang polisi yang tembak, dari polisi bilang mereka yang tembak rampas senjata polisi. Kalau begitu kan kita juga ingat bahwa barangkali dalam keadaan yang membela diri waktu itu, misalnya di polisi mereka merampas senjata tajam yang mereka bawa sebagai barang bukti, itu mungkin karena mereka membela diri bisa saja, tetapi itu juga masih dalam bentuk samar-samar, kita belum tahu pasti begitu, ya, kasusnya. Sehingga polisi waktu itu dia hanya waktu itu menyita barang bukti itu seperti kelewang dan senjata api, pistol waktu itu dipakai sebagai alat barang bukti waktu nanti. Tapi mereka masih, tapi sudah ditahan, mereka sudah ditahan itu, sementara yang 4 orang kan masih lari sampai sekarang. Tidak tahu sudah apa atau belum, kita ikuti di media-media itu belum, saya belum temukan itu, ya. Jadi kalau itu, ini kan masih terjadi di luar pengadilan semua ini. Nah, di penyidikan masih di luar pengadilan. Nah, sementara kalau misalnya dia sudah masuk di pengadilan, baru kita bisa tahu. Kan nanti di sana itu yang menilai kan hakim. Hakim yang menilai, bukan sembarangan orang menilai. Hakim yang menilai benar tidaknya itu kasus itu. Hakim yang menilai itu semua. Dan prosesnya terjadi di dalam pengadilan, penyidikan berita acara lengkap baru dioper ke kejaksaan tahapannya, ya. Di kejaksaan lalu menganggap berita acara sudah lengkap, baru dikirim ke pengadilan untuk disidangkan begitu, ya.
tahapan-tahapan proses persidangan kan begitu. Hingga kalau mereka sudah proses putus, terima putus, dan sudah tahu siapa yang salah, berarti kita bisa tahu kemandirian hakimnya sampai di mana. Kalau sudah di dalam proses persidangan. Karena yang menilai hakim. Jadi ini kan dia belum putus, dia belum proses juga. Sampai ke pengadilan belum. Masih di dalam tahapan penyidikan ya, tahap penyidikan. Sehingga itu kapan selesai suatu penyidikan itu, baru dikirim ke kejaksaan, baru dikirim ke pengadilan untuk disidang. Jadi intinya bahwa kalau belum sampai di persidangan pengadilan, di tangan hakim, maka kita belum bisa menilai hakim itu mandiri atau tidak. Hakim sudah mandiri atau tidak itu kalau proses sudah berjalan sesuai dengan tahapannya dan sudah memperoleh suatu keputusan yang pasti. Nah, itu nanti kita tahunya dari proses persidangan di pengadilan oleh hakim. Kita bisa tahu mereka ini bersalah atau tidak, FPI ini bersalah atau tidak, ya. Yang polisi ini bersalah atau tidak nanti di persidangan pengadilan. Ya, kita melihat kemandirian hakim diuji di situ. Apakah dia putus berdasarkan fakta yang ada atau dia putus di luar dari fakta yang ada. Itu bisa saja terjadi dalam praktek itu. Bisa saja terjadi seperti itu. Kasusnya lain, kemudian proses putusnya lain. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa berarti ada permainan-permainan di situ. Ada permainan-permainan di situ. Lalu ada hakim-hakim yang mungkin dia hakim-hakim yang tidak tahan ujian, tidak tahan tekanan secara psikologis, dia mulai lemah dalam kemandiriannya itu. Hingga di situ yang muncul adalah kemandirian hakim itu sendiri. Kalau prosesnya sudah sampai di pengadilan ada ya, kalau belum itu belum kita bisa menilai apa itu benar atau tidak. Yang menilai nanti di ruang pengadilan yang diperiksa oleh hakim sendiri. Kemudian yang kedua itu, saya juga belum, kita semua belum tahu, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ishak itu, sama juga saya itu juga belum mengetahui secara detail prosesnya seperti apa. Hanya para tahanan itu sementara ditahan, Pak Polda itu, di Polda ya, sementara ditahan. Ada 4 orang itu yang masih lari itu apa sudah didapat atau belum itu saya belum tahu juga. Kemudian kasus Beni Benda ini juga dia mendeklarasikan diri untuk Papua Barat Merdeka sendiri itu juga kita belum tahu ya, belum tahu secara serius kita belum tahu. Sehingga ada kepentingan yang menjadi pertanyaan di situ, ada kepentingan apa Beni Benda itu mendeklarasikan dirinya sebagai yang berkuasa di Papua Barat begitu kan, begitu. Jadi kita belum juga tahu itu. Sama. Jadi sama seperti Pak Ishak sampaikan tadi. Saya juga belum tahu persis ada pelanggaran HAM atau tidak ya. Itu kuncinya di situ. Dengan demikian saya akhiri itu dan sedikit itu ada tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Pitkia Gelu yang sudah menyampaikan jawaban kepada adik Yernias Bagul ya. Saya rasa sudah cukup jelas baik dari Bapak Ishak maupun Bapak Pitkia. Mungkin ada, saya rasa tadi saya bilang satu ini ya, Mak Maya mungkin mau menyampaikan sesuatu. Iya, saya tadi bukan satu termin saja kayaknya Yernias Bagul, tapi kalau misalnya ada Bapak Ibu, oh Ibu Maya, ya Ibu Maya bukan satu. Tidak bertanya ini. Hanya oh ya baik, maksud menyampaikan sesuatu. Silakan ya. Bapak Ibu Maya. Ya. Jadi yang pertama kasus FPI ini merupakan kasus yang belum. Ini untuk kita sadari bersama semua. Ini belum masuk dalam peradilan pidana, belum diketahui dengan jelas. Tetapi saya mau tekankan bahwa sudah lama kebebasan hakim itu memang secara nyata, secara tidak langsung kita lihat aman-aman saja. Tetapi dari dulu kala tuh intervensi ke dalam itu banyak sekali. Tetapi mungkin dari hukum pidana saya tekankan bahwa
kita dari hukum pidana itu ultimum remedium itu adalah putusan yang terakhir. Setelah diberikan pengarahan, tidak mendengar dan lain sebagainya, ya itu dia. Karena apa? Karena kepentingan daripada peradilan pidana dalam hukum pidana itu semata-mata menindas perilaku kriminal. Jadi dari hukum pidana, dia melihat peradilan pidana itu hanya untuk menindas perilaku kriminal atau yang disebut dengan criminal conduct. Tujuan utama dari proses peradilan pidana menurut hukum pidana itu yang diutamakan adalah untuk ketertiban umum, public order. Jadi kalau ada orang-orang yang melakukan hal yang membuat keributan, kekacauan di dalam negara, itu sudah termasuk tidak menjaga ketertiban umum, dan itu wajib untuk dipertanyakan, ditahan. Kemudian kita juga itu proses yang pertama, itu model yang pertama ya, tentang criminal control, itu penting untuk peradilan hukum pidana. Kedua, model proses due process. Jadi kita melihat dari perlindungan hak. Nah, kalau bicara HAM dengan hukum itu tidak selamanya berjalan bergandeng tangan, pasti bentrok. Karena apa? Dari segi HAM, kebebasan individu ya, memperoleh kebebasan hak individu. Tetapi dari segi hukum, kalau dia melakukan kejahatan, dia punya hak untuk hidup pun tidak ada. Tetap di ini ya, secara hukum pidana. Jadi seperti yang tadi Bapak berdua katakan, kebebasan hakim itu adalah benar-benar mutlak untuk hakim itu. Tidak bisa diganggu gugat, meskipun dalam kenyataan memang ada dan itu harus dibuktikan keberadaannya. Jadi saya rasa mungkin sedikit itu saja dari bagian hukum pidana tentang dua model itu, perlindungan hak dan juga perlindungan hak dan juga penindasan pelaku. Jadi ini dua ini memang sekian lama oleh hakim yang memiliki kebebasan ini jadi ini juga bahan pemikiran juga. Saya rasa itu aja Ibu moderator, Ibu Dekan. Masukan sedikit dari pidana Ibu saja. Maya. Iya. Baik Mas, makasih Ibu Maya Hehanusa SMH yang sudah juga memberikan tambahan kepada kita bahwa memang dalam proses sistem peradilan pidana ada model-model, crime control model dan juga proses model. Nah, kalau HAM ya kita lebih kayak harus due process model, dan itu KUHP itu penuh dengan due process modelnya. Jadi bukan crime control, melihat kepada hak asasi para pihak, terutama tersangka, terdakwa. Ya, nah, apakah ini sudah masuk ke dalam proses penyidikan? Saya rasa ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi memang kita tidak bisa bicara banyak karena kita sendiri tidak tahu bukti-bukti apa yang mereka dapatkan dan proses belum masuk ke penyidikan. Jadi memang untuk jawaban kepada Yeremias Bagul itu kalau memang masih dalam proses penyelidikan ya dia masih mau cari tahu apakah ini tindak pidana atau tidak. Kalau memang dia tindak pidana, dia masuk ke proses sistem peradilan pidana, maka berlakulah apakah mereka memakai crime control model atau due process model dalam proses penegakan hukum ini. Nah, sehingga kemandirian ini proses peradilan ya kita mungkin lebih luas lagi ya. Tadi hakim dia bawa kekuasaan kehakiman, tetapi lebih luas lagi bahwa apakah memang kemandirian sistem peradilan pidana ini ada tidak, itu dipertaruhkan dalam setiap kasus, terutama kasus-kasus yang ada saat ini ya, yang tadi disampaikan oleh Yeremias Bagul itu ya, Yeremias artinya apa yang dia sampaikan itulah hal yang real. Nah, kalau dalam konteks kekuasaan kehakiman yang memang di bawahnya adalah di bawah mahkamah itu ada 4 peradilan umum ditambah dengan mahkamah konstitusi ya. Dan itu kemandirian yang khusus. Tapi kalau kita melihat yang lebih umum dalam konteks sistem peradilan pidana ya memang itu kita harus melihat apakah HAM juga diperhatikan karena due process model tadi yang kita pakai memang di KUHP kita itu kenal benar dengan due process sehingga HIR itu ditinggalkan karena itu crime control modelnya terlalu keras, tidak ada keseimbangan dengan due process model. Jadi seperti para ahli bilang seperti jalan tol, jadi tanpa hambatan. Ya Marjono bilang harus ada hambatan, yaitu seperti orang lari
lari apa yang lintas apa itu lari gawang gitu. Jadi tetap ada kontrol yang Maya sudah sampaikan tadi bahwa dari HAM-nya. Nah ini yang memang perkembangan kemudian naik sampai kepada kekuasaan kehakiman yang merdeka, dibutuhkan adanya reformasi sehingga ada pengaturan undang-undang. Nah kalau tembak mati memang kita ada hukuman mati, sehingga kalau orang yang melanggar aturan memang harus tetapi melalui proses yang menghargai HAM gitu ya. Itu yang memang kita tetap tegakkan di negara hukum yang seperti Remes Bagul bilang tadi ya, bukan kekuasaan tapi restat bukan mastat. Itu inti. Restat tetapi bukan restat dan bukan mastat ya. Kalau kekuasaan tanpa memikirkan hak orang ya, apa saja. Nah, absolutely. Tetapi kalau sudah hukum negara hukum restat, maka itu sudah aturan bilang apa? Aturan bilang harus HAM. Tetapi kalau misalnya dia melanggar, maka ada hukuman mati. Nah, berarti ketika diproses ya dia tidak melanggar HAM seperti itu. Pemerintah atau aparat penegak hukum tidak melanggar HAM ketika tembak mati orang. Karena kita memang mengenal hukuman mati ya, Mak Mai. Iya, ada hukuman mati. Saya rasa dengan demikian maka Kemendirian Hakim saat ini memang dipertanyakan luar biasa, sehingga mereka juga harus tetap mengadakan pembaharuan di dalam di dalam proses peradilan yang ada supaya bermanfaat. Tetapi pembaharuan itu seperti yang Bapak Pit, Bapak Ishak dan Ibu Maya sampaikan, tidak hanya bisa instan ketika di pengadilan atau dalam proses peradilan pidana atau perdata, tidak. Ketika dia berada di fakultas hukum, misalnya Unhana, sumber daya manusia yang nantinya akan berpotensi menjadi hakim, menjadi polisi, itulah yang harus kita betul-betul backup moral responsibility-nya mereka. Sehingga jangan yang Pak Pit, Pak Ishak dan Bapak Ibu Maya sampaikan, sehingga jangan mau-mau orang kasih apa-apa ya, itu kemandiriannya tidak ada gitu. Maka ini kita harus tetap tegas di dalam kurikulum kita bahwa mahasiswa punya moral responsibility, itu penting. Itu yang namanya etika profesi. Ketika mereka harus masuk ke sana, mereka harus diperkuat etika sehingga dia tidak melihat kepada KUHP tadi atau tidak yang ada Pak Ishak, Pak Fit bilang ya mau terima saja. Tidak, saya punya moral responsibility sehingga ketika orang mempertanyakan ini dari fakultas hukum mana kah? Mahasiswa merasa oh iya betul ya, aduh saya mempertaruhkan alma mater. Oh saya dari fakultas hukum Unhana misalnya, wah aduh bagaimana ini dosen-dosen mengajar mereka? Apakah etika profesi itu kuat di sana atau tidak? Itu menjadi pertaruhan Anda yang sekarang mahasiswa ini. Ya, jadi saudara-saudara jangan merasa bahwa kenapa kita selalu bicara tentang soft skill, care terhadap orang lain, juga harus HAM dan itu memang kita intinya di situ. Kalau teori proses model. Ya, mungkin Pak Pi ya itu ya Bapak Pi, Ibu Maya dan Bapak Ishak. Saya rasa ini kesimpulan dari saya mungkin tidak terlalu padat, tetapi saya rasa ini gambaran garis besar untuk kita bisa menyoroti Kemendirian Hakim ke depan, terutama bagi adik-adik mahasiswa yang mau menulis tentang Kemendirian Hakim di bawah payung kekuasaan kehakiman yang sekarang mereka sementara mereformasi mereka punya paradigma berpikir ya, untuk mendapatkan wajib bebas dari korupsi ya, seperti itu. Mereka juga berjuang selama sementara ini ya. Ya baik, demikian dari moderator. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ishak Tunggal SHMH, Bapak Pit Kiagelo SHMH, Ibu Maya Hehanusa SHMH, dan mungkin ada dosen lain yang ada saat ini, dan juga adik-adik mahasiswa calon SHMH atau calon doktor SHMH, ya calon
calon apa praktisi hukum ya, calon pengacara, advokat, calon notaris, polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Ini satu pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa yang hari ini kita dapatkan dari kedua narasumber ditambah dengan Ibu Maya dari sisi pidana. Saya rasa saudara-saudara berbahagia pada malam hari ini ya, untuk tetap saudara-saudara bisa menggali, mengkaji kembali apa yang harus saudara kaji terkait dengan kemandirian hakim dan juga kemandirian dari peradilan kita. Sekian dari moderator, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, dengan demikian saya sebagai dekan Fakultas Hukum Undana mewakili Ibu Ketua Bagian Hukum Acara Ibu Are Sopiani dan Ketua Panitia Bapak Ishak Atungga SHMH, Ibu Are Sopiani SHMH. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan juga mohon izin kepada Bapak Ibu narasumber, Ibu Maya dan adik-adik semua. Saya menutup secara resmi seminar bagian hukum acara pada malam hari ini secara resmi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salve.